Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang memujamu diam-diam. Jadi ini siapa yang memujamu? Dia pemuja rahasia. Jadi ceritanya. Jadi siapa kira-kira orangnya yang em, memiliki hasrat atau suka sama kamu tapi diam-diam. So, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, jadi kita stay positif energinya. Perlu diingat, ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton, aplikasikannya saat kamu menonton. Gimana caranya? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Siapapun yang klik video ini berarti pasarnya untuk dirimu. Jadi, kita langsung lihat aja ya. Ini aku bakalan cek dari tarotnya langsung. Siapa kira-kira orangnya, si pemuja rahasiamu? Just read show me the truth, give information and protections through my soul tribe. Pemuja rahasia. Oke. Di sini ada Ace of Swords, ada Three of Swords, sama Ace of Cups. Kamu bisa berhubungan sama Libra, Gemini, Aquarius, atau sama Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku lihat di sini, dia adalah tipe orang yang sensitif banget. Terus kemungkinan dia pernah mengalami hubungan yang ada komitmen yang cukup kuat, tapi komitmennya kandas atau dikhianati. Karena orangnya overly sensitif atau terlalu sensitif, jadi gampang baper. Orangnya pintar, dia sebenarnya punya skill komunikasi yang bagus, dia juga punya tutur kata yang baik. Terus kalau aku lihat dari energi Ace of Swords sendiri, ini adalah bentuk dimana dia bukan tipe orang yang sebenarnya suka ngasih kode gitu. Dia tipe orang yang sebenarnya straight to the point. Cuman kalau aku lihat kenapa dia diam-diam, karena dia masih merasakan trauma di masa lalu. Terus kalau aku lihat di sini adalah orang baru, totally new person. Kamu belum pernah punya hubungan serius sama orang ini gitu. Paling kalau ketemu juga hahihi. Cuman kalau aku lihat di sini ada Ace of Cups. Dia adalah sosok orang yang cintanya itu tulus, jadi ada ketulusan. Terus dia bukan tipe orang yang juga terlalu memberatkan orang lain gitu. Dia tuh paling gak suka kalau dia tuh suka bikin orang lain susah. Kita lihat lagi, who is this person yang diam-diam memujamu? Dia adalah sosok orang, tunggu aku bakalan sensor ini dulu. Oke. Jadi kamu berhubungan sama energi Capricorn, Taurus, Virgo. Dia adalah sosok orang yang very grounded. Orangnya juga bersahaja, dia juga gak sombong orangnya. Dia mampu untuk berteman sama siapapun dari kalangan apapun. Finansialnya sangat baik. Kalau aku lihat dari energi The Queen of Coins, itu menunjukkan kalau dia mampu untuk memberikan kebahagiaan untuk orang-orang sekitarnya. Jadi kemanapun dia pergi, dia tuh ngasih rezeki buat orang lain. Jadi orangnya bohoki. Kamu bakal nyadarin kalau ada dia tuh, contoh kamu berada di sebuah kafe nih sama dia, sama teman-teman kamu atau berdua gitu. Nah saat dia datang tuh kafenya langsung jadi rame gitu. Bohoki orangnya. Judgment di sini adalah sosok orang yang jujur. Dia pun punya life path atau dia punya jalan hidup tuh dia sudah mengerti gitu. Jadi dia tahu arahnya kemana. Dia menjalankan apa yang harus dijalankan. Terus kalau aku lihat di sini energi Judgment itu ngomongin soal balik lagi soal perjalanan ya. Jadi ini kemungkinan kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang mungkin dari keadaan tempat tinggalnya tuh cukup ada jarak sama dirimu. Cuman kalau dari Judgment sendiri, aku ngelihatnya ini lebih seperti dia tuh ngerasa kalau kamu itu kayak mirip gitu loh, kayak mirror kayak sama dia. Jadi kayak mirip tuh dari segi cerita kisah cinta atau dari segi kehidupan in general, di situ ada sebuah kemiripan.
Terus aku lihat dia juga sosok orang yang lincah, dia suka kesana kemari. Cuman kalau aku lihat dia lebih prefer kesana kemarinya sendiri. Jadi dia bukan tipe orang yang harus rame-rame jalan, enggak. Tapi dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk ya udah hangout sendiri gitu, kemana sendiri gitu. Dia suka exploring sendiri kalau aku lihat. So aku bakalan lihat lagi di sini dari Oracle card. Jadi kita lihat who is this person. Pemuja rahasiamu. Ada pleasure. Kamu bisa dibilang sama energi Scorpio, sama energi Capricorn, Aries, Leo, Taurus. Jadi dia punya energi yang cukup bisa menarik secara seksual. Jadi kan ada orang yang kelihatan kayak cantik, ganteng, tapi ada juga ada yang kelihatan kayak seksi. Nah dia tipe yang seperti itu. Jadi ada aura-aura seksual yang menarik dari dirinya dia. Wonders, nih dia suka petualangan, dia suka berpetualang, dia suka traveling, suka jalan-jalan, striving. Dia juga lagi sukses-suksesnya nih momennya. Jadi saat ini, saat kita baca, energinya lagi emang sukses banget gitu secara karir atau secara lingkungan sekitar. Jadi berada di lingkungan yang positif. Terus di sini ada release. Dia adalah tipe orang yang gampang untuk melepaskan sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk dia. Jadi dia gampang move on orangnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang menyakitkan ya udah dilepasin. Tapi bukan berarti proses healingnya cepat. Gampang move on bukan berarti proses healingnya cepat. So aku bakalan lihat lagi di sini. Tell me more about who is this person. Pemuja rahasiamu. So aku harus sensor lagi. Ada riding, dia itu punya kendaraan yang ciri khasnya dia banget gitu, bisa motor atau mobil yang itu dia banget. Dan dia selalu iya kamu bakalan selalu lihat dia ngendarain itu gitu. Dan kalau aku lihat di sini balik lagi soal perjalanan karena ada kuda, jadi memang ada jarak antara tempat tinggal kamu sama tempat tinggal dia. Terus di sini mountain. Pertama orangnya prinsipnya juga kuat, dia juga punya ambisi yang besar ya di kehidupan ini. Aku ngeliat dia juga sosok orang yang memang keras kepala. Kalau misalnya dibilang enggak nih, nggak mau gitu, tapi dia tetap akan mencoba gitu. Di sini ada wedding. Beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang pernah berada dalam status komitmen yang cukup pasti, tapi ada kandasnya. Ada sesuatu yang kandas. Ada yang third party situation juga. Cuman kalau aku lihat di sini kamu berhubungan sama sosok orang yang secara usia dan mental sebenarnya sudah siap untuk menikah. Terus aku bakalan lihat dari Lenormand. Kita lihat Lenormandnya. Siapa orangnya yang memuja kamu dalam diam-diam memujamu? Si pemuja rahasia. Oke. Kamu bisa berhubungan sama dia lewat pertemanan. Orangnya cukup positif. Kamu bisa langsung sama Leo or energy fire ya, Leo, Aries, Sagittarius, the railroad, long journey. Di sini ada jarak. Ini bisa jarak beda kota atau beda negara atau bahkan ya beda pulau gitu. Jadi kalau aku lihat emang cukup jauh tempat tinggalnya. Terus di sini dia punya sisi misteri. Jadi sosoknya sosok misterius karena dia memang tidak banyak sharing tentang masa lalunya terutama. Terus kalau aku lihat di sini orangnya cukup populer. Dia punya banyak temen, dia disukain banyak orang. Terus populer tuh dalam arti ya bisa kayak teman-temannya banyak, kamu mention dia, orang-orang tahu tuh dia siapa gitu. Di sini dia adalah seseorang yang
kayak ada love and hate relationship, kayak ada hubungan cinta tapi benci, benci tapi cinta gitu loh. Ada sisi dia yang kayak ngeselin buat diri kamu, kayak menyebalkan, tapi ada sisi yang kayak oke, aku suka nih sisi ini gitu. Terus kalau aku lihat dia juga orang yang cukup serius ya tipenya. Terus kalau aku lihat di sini ada hubungan lewat lingkungan di grup, tapi kalau aku lihat bukan kayak dikenalin sama satu teman aja, karena kalau aku lihat ini group of people yang mungkin kenal sama grup dirimu. Jadi kayak kamu punya lingkungan sosial nih, atau kamu punya geng lah gitu. Gengnya dia sama gengnya kamu tuh kayak ada koneksi. Jadi ada koneksi dari lingkungan pertemanan yang cukup luas. So, kita bakalan lihat lagi. Ada fear, I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Dia punya banyak ketakutan. Jadi kalau aku lihat ini datangnya bisa dari trauma. Jadi kalau misalnya ini kan sebuah validasi, masih ada sisi traumatik dalam hidup percintaannya dia. I possess the gift of soul and benefit me and others. Dia juga punya kemampuan spiritual atau supernatural, but kalau aku lihat dia juga mampu untuk healing. Dia udah memulai, kan dia punya fase heartbreak nih gitu. Dia ada di fase dimana dia disakitkan atau merasa sakit. Dia waktu itu pernah ngalamin proses penyembuhan gitu. Jadi dia mau ngebantu orang lain yang di posisinya sama kayak dia. Jadi dia tuh udah paham soal konsep healing atau menyembuhkan diri. Dan kalau aku lihat, karena dia paham, dia banyak ngebantu teman-temannya dia juga. Nah, maka dari itu, kenapa banyak temannya? Karena temennya ngerasa kayak dia banyak kebantu orang lah gitu. So aku bakalan lihat lagi. This is message about love for you. Talking, interesting, conversing more, awaited message, arrive, text, call, message, email. Dia tuh selalu pengen hubungin kamu gitu loh. Dia kayak mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk dikirim ke kamu. Terus kalau aku lihat dia tuh kayak pengen banget ngobrol lama panjang sama kamu. Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship and addiction. Nah, kalau yang pengen dia sampaikan ke kamu, dia saat ini lagi di fase healing. Memang kayak kamu lihat ya, ini mending a heart that broken. Istilahnya kayak ini ada hati yang diterobek lah gitu. Dia mencoba untuk kayak ngejahit kembali. Jadi dia masih menyembuhkan hatinya dia. Mana tadi? Photograph. Looking at your photo. Missing you, nostalgia makes you new memories. Dia tuh suka banget ngeliatin foto kamu. Kalau aku lihat ya, karena memang kayak memuja secara diam-diam, kayak saat kamu post sesuatu hal yang baru tuh bikin dia excited, bikin dia seneng. Kamu apapun yang kamu post di sosial media tuh dia bakalan ngikutin banget gitu loh. Bahkan itu sesuatu hal yang sangat random. Kamu tuh entertainment buat dia. Penyemangat buat dia. Terus kalau jadi photograph sendiri, dia banyak saving foto-fotomu loh. Jadi kalau aku lihat yang pengen dia sampaikan tuh, aku tuh kangen banget sama kamu gitu. Di sini ada separation, sadness, missing you kan, thinking about you, yearning, unsure of the future. Dia tuh takut karena nggak ngerti soal gimana nih aku sama kamu tuh nggak bisa jelas gitu loh, masa depannya nggak kelihatan sama dia. Terus dan itu yang ngebuat dia takut. Kayak mendambakan banget. This is ada yearning, kayak mendambakan banget sama kamu ada di hidupnya dia, kangen banget sama kamu. Dia selalu mikirin dirimu. Di sini ada the chaser. Chaser in codependence relationship, fear of abandonment issues. Nah, ini adalah isunya dia. Dia adalah tipe orang yang mengejar. Dia selalu pengen ngejar. Terus dia tuh selalu, dia punya, ini datangnya isunya dari masa lalu ya. Dia takut buat diabaikan. Jadi takut buat ditinggal, takut buat konsep kayak dibuang lah gitu. Jadi ini kayak kalau dari masa lalunya tuh agak sedih gitu loh. Jadi dia mungkin di masa kecilnya kayak orang tuanya tuh kayak kerja terus gitu, atau misalnya memang punya kesibukan lah. Jadi dia belum kayak masih di fase dimana dia butuh itu diperhatikan.
selalu butuh diperhatikan, selalu butuh ditemenin, selalu butuh nempel lah gitu. Karena dari dulunya yang dia harusnya melesaikan si isunya di childhood traumanya dia, cuman akhirnya keulang kembali di percintaannya dia, karena di situ ada heartbreak atau merasa disakiti. Dan di sini ini adalah validasi kalau dia punya abandonment issue, isu-isu takut ditinggalkan, takut diabaikan. Jadi mau sama siapapun, kalau masih ada ketakutan itu ya tidak akan seperti manifestasi lah gitu. Ada butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth. Yang tadi aku bilang, dia ada sisi inner child yang harusnya sudah mulai disembuhkan. Ini bisa dari dirimu juga. Jadi kadang-kadang gini, kita healing inner child kita nih gitu. Kita berusaha untuk diri kita sendiri, working hard untuk kehidupan kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Nah itu kayak manifest. Jadi yang kita tarik adalah seseorang yang sama kayak kita. Dia juga usaha untuk dirinya sendiri. Contoh gini, kamu flu, kamu usaha ke dokter, kamu beli obat, kamu istirahat buat sembuhin diri. Dan saat kamu sembuh, kamu pun akan berhadapan sama orang yang sudah ngalamin fase itu. Dia ke dokter juga udah, istirahat juga udah, minum obat udah gitu loh. Jadi kita tidak menarik sosok orang yang juga masih sakit gitu, karena kita juga udah sembuh. Nah keadaannya seperti ini kayak tarik menarik energinya, like mirroring juga, sama kayak sayap butterfly. Gini kan, sayapnya satu kayak gini, bentuknya kayak gini, sebelahnya juga kayak gitu. Jadi ini sama. Jadi usaha yang kamu lakukan, kamu juga akan menarik si pasangan kamu atau orang yang kamu cintai itu juga terinspirasi lah untuk memiliki path yang sama dirimu. But yang namanya kebaikan itu manifestasinya kayak duar gitu loh, kayak lampu di dalam kegelapan. Kan saat lampunya dinyalain, ruangannya semua terang kan, sama dari kita sendiri. Saat kita manifestasi cahaya dalam diri, meneranginya bukan cuma buat keluarga, saudara, tapi buat orang-orang sekitar yang cakupannya cukup luas gitu. Relationship evolving to the next phase, nanti ada hubungan yang berkelanjutan kalau aku lihat. Dan di sini ada fase dimana kalian berdua tumbuh gitu, jadi hubungan cukup panjang. So aku bakalan lihat lagi ke outcome of the situation. Lo mental. Ada 5 of Cups, grief. Ada 6 of Pentacle, kindness. Ada the Strength, sama dari King of Pentacle. Nanti hubungannya akan menjadi hubungannya sangat nyaman, hubungan yang kuat. Cuman kalau aku lihat saat dia mencoba untuk menarik perhatian kamu tidak terlalu nyadarin. Ini sarannya adalah belajar peka. Belajar jadi orang yang peka. Karena saat orang menunjukkan cinta itu bukan hanya sesuai sama kita, cara kita showing love ya. Contoh, cara kamu menunjukkan cinta itu pakai words affirmation, sama affection lah, sama perhatian lah, sama giving gift, let's say seperti itu. Kamu tidak bisa berharap dia untuk melakukan yang sama, karena pasti cara dia mencintai kamu atau cara dia menunjukkan kasih sayang juga pasti beda. Nah ini diminta untuk lebih lebih sadar lebih sadar akan kode-kode atau akan sikap seseorang. Dia bukan pakai kode ya, tapi dia pakai sikap. Jadi ngelihat polanya, like you need to know how to read the room. Jadi saat kita berhadapan sama seseorang, kita lihat nih orangnya, kita perhatikan orangnya, kita observasi gerak-geriknya, tindakannya, ucapannya, dan segala macam gitu. The 6 of Pentacle, di sini ada sebuah perhatian yang dikasih. Ini hubungan yang datangnya juga dari kebaikan, karena kamunya jadi positif, menarik hal yang positif,
dan dia juga penuh dengan kebaikan atau memberikan kebaikan, dan akhirnya hubungannya juga berlangsung dengan baik. Di sini ada King of Pentacles, security. Ini akan aman dan hubungannya sangat kuat. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading. Bye!